itu selalu saya terapkan di depan, karena ketika saya udah tahu willing uang yang loss itulah yang saya manage gitu. Nah itu ide itu dapat. Ini ada pertanyaan nih, saya lihat ada live ya, katanya pertama lihat di flyernya costnya 150 US dollar, tapi sekarang jadi 850 US dollar, benarkah begitu katanya? Coba 150 kayaknya nggak pernah. Sedikit, sebenarnya berapa sih untuk bisa kita sisihkan dananya untuk ikut IFTA Conference? Untuk IFTA Conference itu di angka 850 US dollar. Ya, itu kayaknya mungkin ada informasi yang kurang pas ya. Mungkin waktu itu lihatnya 750 kali. Kan waktu itu lagi early bird ya. Ya, early bird 750. Sekarang di 850. Nanti kalau wah, mahal banget. Angry Bird. Ya, itu Angry Bird, itu bukan early bird, itu sudah masuk ke Angry Bird. Nah, ini lewat mana Pak? Mungkin supaya bisa diinformasikan ke teman-teman semua ya. Tuh 750 itu. Nah, ini 850 normal. Itu ini early bird. Oh, oke. Nah, sekarang normal 850. Oke, nah itu teman-teman yang bagi yang mau ikut. Ini saya ada pengalaman yang menarik juga sih. Waktu itu saya mau ikut di IFTA Conference yang di Jepang tahun 2015. Nah, waktu itu ada salah satu senior yang mengajak saya ikut bootcamp-nya Alexander Elder gitu. Saya juga tertarik banget tuh. Saya bilang, wah boleh juga nih ikut bootcamp-nya Alexander Elder 3 hari 3 malam ya, bisa kayak dapat private coaching. Wah, itu menarik sekali gitu. Yeah. Tapi bertepatan sama IFTA Conference 2015 di Tokyo. Nah, kemudian saya mikir-mikir, waduh, belajar sama satu orang 3 hari. Ini 3 hari bisa belajar sama 20 orang ya, dan bisa dapat banyak temen dari seluruh dunia gitu. Akhirnya jadi saya bilang sama senior saya bilang, ya udah deh, saya ikut yang IFTA Conference aja gitu. Nanti kita bagi tugas, istilahnya saling sharing gitu kan. Akhirnya bukan beliau ikut Alexander Elder, malah ikut saya juga ke Tokyo. Bener juga ya pemikiran kamu ya, bisa belajar dari banyak orang. Akhirnya ikut IFTA Conference 3 hari ya, beliau juga cukup puas sih, bisa ketemu sama banyak pembicara dari seluruh dunia. Ya, untung aja Pak Arya tidak ke Alexander Elder, karena saya pernah ngundang Alexander Elder ke Indonesia tahun 2011, dan kebetulan saya mendampingi beliau selama ada di Jakarta, itu sekitar tiga hari. Jadi terus? Ya, ini pendapat pribadi ya, beliau bagus di buku, tapi kurang seru ketika presentasi. Menurut saya, itu kan ada yang pintar nulis buku, tapi ada juga yang pintar saat presentasi gitu kan. Nah itu namanya anugerah manusia, nggak mungkin ada yang bisa kedua-duanya, ada yang bisa hanya salah satunya. Tapi kalau misalnya Pak Arya pilih ke Jepang kemarin, itu pertama saya bilang adalah pilihan yang bagus, sangat bagus. Pertama alasannya adalah Pak Arya ketemu saya. Kedua, Pak Arya merasakan lebih dari 24 pembicara dan melihat ketika para fundamentalis dari CFA, kalau nggak salah ada sekitar 5 di panel discussion berdiskusi dengan satu technical analis terkait Abenomics. Iya. Dari Elite Wave internasional. Iya, saya juga itu ada sesuatu yang baru yang saya dapat, soalnya waktu itu bahas new breed ya. Jadi bukan classic Elite Wave aja, tapi bahas new breed Elite Wave. Yeah. Yang mungkin nggak di Indonesia belum terlalu terkenal sih. Tapi ya itu satu insight yang baik. Yeah. Saya mau nanya sama Bu lagi tadi dan tadi Pak Arya, berarti kan kalau misalnya pengalaman saya waktu di London ada Elder waktu saya di London. Ada. Nah tadi Pak Arya dengan Elder satu orang kan harga kosnya berapa tuh Pak? Mirip. Oke. Mirip sekitar 1.000 juga kayaknya. Ya. Jadi waktu saya ketemu Elder di London, itu kosnya kalau nggak salah saya $1.100. $1.100 saya. Ya.
Nah, tapi saya dapat elder di situ. Oh, Ya, ada Alexander Elder di situ. Nah, eh dan mungkin yang mesti lebih teman-teman Pak tahu lagi bahwa ada Ellen May nih. Halo Bu Ellen, ayo join Bu Ellen May. Halo Ellen. Susah sekali dihubungi Bu Ellen May ini. Saya mau ngobrol-ngobrol juga. Nah, Indonesia dengan kos 850 itu adalah harga termurah selama IFTA Conference bergulir. biasanya saya ingat saya sih selalu saya ikut IFTA Conference itu di kisaran $1.000 sih. Makanya ini menarik, bisa irit ya dengan harga cuma 850 US dollar. Boleh dibilang cukup murah ya. Nah, cara daftarnya kemana nih? Karena ini kita punya waktu udah mau kelar nih ya. Kita nggak bisa terlalu lama. Makanya supaya nggak terlalu berlama-lama lagi, daftarnya kemana nih? Supaya teman-teman di sini ada beberapa yang juga kelihatannya udah mau join, yang bisa dicatat dulu kali. Daftarnya kemana, Pak Indra? Ke ifta.org. Ya, atau teman-teman kalau mau daftarnya ke pool bareng sama Bu Linda juga boleh ya. Di sini mungkin boleh. Daftar Boleh. Juga Saya boleh. percayakan ke Ibu Linda, teman-teman boleh nama belakangnya ditambahin Vibo Princess. Karena kita mendekati hari kemerdekaan Indonesia, dari 10 orang grup Bu Linda saya kasih gratis 1. Tuh, ya nanti yang mau barengan daftar sama saya. Ya. Terus di apa tuh dikasih, mungkin ada benefit lain ya dari Bu Linda ya. Nanti yang daftar bareng saya dapat buku saya. Teman-teman silakan join Instagramnya Bu Linda ya, tuh ada buku yang mau dibagikan. Join Telegramnya di mana? Silakan diumumin dulu. Di telegram.me/viboprincessgroup. Jadi bisa teman-teman lihat di link bio saya. Ini saya ketik juga ya di sini di komen. Jadi tinggal kontak saya di sana di Vibo Princess Telegram Vibo Princess Group. Gampangnya tinggal klik aja di link bio saya gitu. Jadi nanti yang mau ikutan IFTA daftar di saya kumpulin sama 10 orang. Yang daftar barengan sama saya boleh pilih mau buku yang mana. Gitu. Nah, jadi teman-teman silakan join Telegram grupnya Bu Linda. Nanti di sana ada banyak manfaat juga. Mungkin bisa sharing-sharing informasi ataupun bisa diskusi bahas paham. Ada jadwal-jadwal pelatihan yang teman-teman bisa ikutin yang cukup affordable. Ya, saya rasa Bu Linda merupakan salah satu edukator di pasar modal untuk di technical analysis, juga rutin ya mendukung di CSA Institute. Jadi salah satu instruktur yang sudah rutin ya bisa memberikan pelatihan di kelas-kelas RTA maupun di CTA. Jadi menurut saya cukup baik ya kelas-kelas beliau, bermanfaat untuk para pemula maupun mereka yang ingin belajar technical analysis. Nah, oke. Terakhir sebelum penutup dari acara IG Live kita hari ini, mungkin Pak Indra bisa kasih semacam gambaran ya. Ini siapa yang boleh ikut, siapa aja sih sebenarnya? Apakah cuma analis-analis aja? Apakah mereka yang cuma punya komunitas atau gimana? Sebenarnya siapa yang boleh ikut nih di IFTA Conference? Oke, sebelum saya ke sana, kalau nanti pun saya misalnya iseng, saya akan nambahin Pak Arya Santoso sebagai salah satu speaker di IFTA Conference 2023. Jadi pembicara keren ya? Ya. Kalau saya, kemungkinan saya akan jahil, saya masukin Pak Arya sebagai salah satu speaker di IFTA Conference 2023. Nah, siapa aja yang bisa hadir? Saya rasa semua bisa ya. Saya rasa semua bisa hadir. Kayak tadi saya ketemu pengusaha, bisa saya hadirkan untuk mereka hadir. Kenapa? Karena ada insight dari dalam pengelolaan bisnis atau asset location atau hedging, pengelolaan resiko, dan juga teknik analis sudah pasti. Kenapa? Alasannya adalah untuk menambah wawasan sehingga menimbulkan ide-ide baru, apalagi khususnya yang suka ngulik.
Nah, ketiga, emak-emak rumah tangga itu saya rasa apa namanya wajib hadir ya, selain menambah kewawasan dalam kemandirian pengelolaan dana, juga bisa melakukan tambahan income untuk rumah dari hasil cuan di transaksi saham-sahamnya. Jadi semua boleh hadir, mau crypto trader, mau saham, mau semua saya rasa hadir. Dari pemerintah pun mungkin juga bisa hadir ya. Kenapa kayak tadi Pak Arya minggu lalu memberikan pelatihan ke salah satu perusahaan BUMN, dan mereka menggunakan chart untuk melakukan hedging, untuk melakukan manajemen resiko. Nah, sehingga secara tidak langsung kan pemerintah sudah mengakui. Dan juga saya sudah dapat konfirmasi bahwasanya salah satu staf khusus Presiden Indonesia akan memberikan kata sambutan di hari pembukaan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya negara sudah mengakui keilmuan ini. Jadi semuanya bisa hadir. Ini waktunya kita berdiskusi, bertukar ide, ya, bertukar networking, ya, berbagi networking. Jadi semuanya boleh hadir, harus hadir malah. Ya, karena belum tentu event ini 50 atau 100 tahun lagi ada di Indonesia. Nah, ini acara gala dinner. Ya, itu ada Julius dengan Julius Tricampener. Itu Patrick dengan istrinya. Nah, itu Pak Gideon sebelah kanan, dan ini yang Ratman. Nah, 2018. Ya. Malaysia tuh. Andre Unger nih juara dunia trading 3 tahun berturut-turut. Andre Unger. 4 kali kalau nggak salah. 4 kali. Kebetulan dia muridnya Larry William. Nah, ini Pak Mahathir Muhammad. Oh, Andrea tuh muridnya Larry William ya? Iya, muridnya Larry William. Larry William juga juara trading dunia. Murid-muridnya Andrea juga. Nah, ini siapa sih? Ini Martin Bedford. Brink. Ini Martin Brink, saya ketemu beliau juga di 2011 di Jakarta. Ya, kami pernah ngundang beliau Jakarta. Itu siapa, Pat ya? Bukan? Itu Patrick. Ini siapa nih? Ini kita dari Jakarta. Oh iya, ini dari Jakarta. Lumayan banyak. Ini gala dinner. Ya, ini bukan gala dinner ya. Ini kita dari Jakarta. Nah, itu John Bollinger. Ini Om Ali nih, kemarin kita ketemu. Kemarin ketemu. Ya. Sebenarnya penggemar juga banyak tuh. Om Ali datang loh ke Indonesia juga. Dia penggemarnya di Indonesia lumayan banyak. Ya, dia kayaknya datang. Kemarin di Malaysia kita ketemu, kita tanya, datang nggak kamu ke Indonesia? Dia bilang, ya datang sih. Iya. Cuma dia sangat terkenal di Malaysia, tapi dia minta foto sama kita ya. Saya juga bingung. Tapi di Indonesia fansbase-nya juga banyak sih. Setahu saya. Ya, kemarin sempat diskusi sama Gema, Dokter Gema. Ya, ini kenang-kenangan IFTA. Saya rasa acara IFTA Conference itu banyak untungnya daripada nggak ada ruginya sih, malah banyak untungnya daripada banyak untungnya. Oke, karena waktunya terbatas ya, setahu saya cuma sejam ya kalau nggak salah IG Live. Sebenarnya kalau ngobrol kita bisa sampai subuh nih kalau ngobrol-ngobrol, belum bahas nanti materi, belum tentu bahas lagi apa aja yang menarik gitu ya. Ada beberapa hal-hal yang mungkin nggak pernah dibahas sebelumnya di publik, itu kadang disampaikan di IFTA Conference, atau ada biasanya ada satu sesi di mana nggak boleh direkam, nggak boleh difoto, karena biasanya itu semalam saya baru dapat email, ada pertanyaan apakah boleh direkam apa tidak, terus ada apa, bisa hybrid apa enggak. Nah, tapi berdasarkan pengalaman saya di dunia TA, bahwasanya Indonesia memiliki chartis atau technician sangat jago, sangat hebat menurut saya pribadi ya. Kenapa? Karena orang kita banyak yang melakukan kegiatan yang itu yang out of the box, bukan hanya
bukan hanya textbook tapi out of the box. Ini benar-benar ucapan saya sebagai seorang TA melihat teman-teman di Indonesia tuh keren-keren, beneran keren-keren. Bukan Namun out of the box. Kalau orang Indonesia no box. Jadi nggak pakai box lagi memang. ya benar. Ya kan pengalaman kita, saya berdiskusi ke sana sini dengan mereka. Ya kemarin saya tiba-tiba waktu di Malaysia saya bertemu dengan AAA Academy, Asri Ahmad Academy. Asal Ibu Linda tahu, Datuk Asri itu dia live Zoom 10 kali dengan jumlah 10.000 orang. Berarti ada 100.000 orang yang Zoom meeting sama dia. Luar biasa. Nah, waktu kami hadir, kami langsung ditodong. Ayo Pak Indra, saya lagi ada murid 500 orang. Dengan Pak Arya langsung bicara. Oke, materinya apa? Ya gampang, materinya biar aja mereka nanya, saya jawab. Nah, nggak ada slide. Saya bilang, saya nggak punya PowerPoint karena PowerPoint buat saya no power, no point. Nah, enggak, itu hanya joke saja. Cuman, ya orang Indonesia itu kekurangannya hanya tidak tercatat. Jurnalnya, diarinya kurang tertata rapi. Hanya itu saja. Tapi secara keilmuan, ya jago lah, benar. Jago sekali. Saya aja yang nggak terkenal di Indonesia sering diundang keluar gitu, apalagi yang terkenal di sini kan. Jadi jangan tidak hadir, ini akan memberikan pandangan baru, keilmuan baru. Teman-teman yang suka ngulik itu cocok, sangat bagus, dan pandangan ekonominya. Apalagi sudah ada Ibu Linda di sini kan sama Pak Arya yang kadang-kadang suka berbagi pertanyaan-pertanyaan dari pengalamannya. Rugi deh saya bilang kalau tidak bisa bergabung dalam satu komunitas. Oke, thank you Pak Indra untuk gambarannya ya. Kita merasa sebenarnya kesempatan baik sekali untuk bisa ikut IFTA Conference di tahun 2023 ini di Jakarta. Hemat, nggak usah pakai terbang ya, nggak usah bayar cost flight ya kalau yang di Jakarta nih. Tapi kalau teman-teman yang dari luar kota ya mungkin cuma terbang ke Jakarta, nggak semahal kalau ke luar negeri gitu ya. Yang di Jakarta tinggal naik Gojek. Ya, silakan. Mau jalan kaki juga boleh ya. Nah, jadi silakan teman-teman, itu terus bisa termurah ya selama ini $1.000. Kali ini cuma $850 aja. Nanti silakan daftarnya lewat Bu Linda aja, join di Telegram grupnya. Nanti silakan bisa dapat benefit juga, dapat gratis buku ya, bisa milih. Oke, teman-teman semua, terima kasih Bu Linda untuk. Tambahin boleh nggak? Satu lagi saya tambahin. Terakhir. Mau nambahin apa? Silakan, boleh nambah. Jangan Pak, nanti bayar ya istirahat. Kalau tidak ikut registrasi rugi. Karena apa? Salah satunya adalah kalian tidak ada potensi bisa foto atau ketemu dengan mereka kalau tidak memiliki tanda pengenal. Oh ya. Jadi yang boleh foto cuma yang punya tanda pengenal ya? Ya kan masuknya kan pasti ada tanda pengenal baru bisa masuk ke lokasi. Jadi bisa buat kenang-kenangan ya.